Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Ya, mungkin kalau sore kayaknya belum ya, masih siang ya. Oke, selamat siang semuanya. Ya, jumpa lagi di pertemuan kita minggu ini di mata kuliah APS Analisa Perancangan Sistem Informasi. Oke, nah di pertemuan kali ini ya kita akan bahas bagaimana aplikasi atau sistem itu berjalan. Nah, jadi kita akan menggambar 3 diagram. Nah, jalannya aplikasi akan kita gambarkan melalui diagram. Nah, diagram apa saja? Yang pertama ada diagram konteks, kemudian diagram nol, dan diagram detail. Nah, bagaimana gambar-gambar ini bisa terwujud dan bagaimana membuatnya? Ini nggak sembarangan ya, nggak sembarangan ada bulat-bulat peta dan sebagainya. Oke, nah setiap simbol-simbol ini ada maknanya dan ada fungsinya masing-masing. Tentu saja ada perbedaan. Misalnya ini peta saja atau ini peta ada garisnya, dan ini bulat. Nah ini ada fungsi-fungsinya. Nah hari ini kita akan bahas satu persatu ya bagaimana membuat diagram konteks, diagram nol kalau sempat waktunya nanti, dan tentu saja kita akan selesaikan sampai diagram detail. Oke. Nah, untuk membuat gambar ini, ya mungkin kalian berpikir, ya pasti bisa Pak dengan ini aja, insert, kemudian ada smart art atau kayak shape, ya kan? Nggak seperti itu. Itu cara anak SD membuat gambar diagram, ya. Nah, atau membuat flowchart. Nah, kita anak kuliah, kita gunakan satu software bernama Microsoft Visio. Oke, nah mudah-mudahan udah pernah ada yang pakai. Ya kalau belum pakai juga nggak apa-apa ya, silahkan diinstal dulu Visionya. Saya pakai Visio versi 2019. Nah kalau kalian nemu yang di bawah 2019 ya nggak masalah, install saja, tapi usahakan temukan yang versi 2019. Supaya apa? Supaya tampilannya sama. Jadi mungkin mana tahu agak beda kan menunya atau fungsi-fungsinya, jadi nggak bingung ya. Kalau sama-sama kita pakai, saya 2019 kalian 2019 kan juga artinya bisa sama persis ya, jadi nggak bingung lah. Oke, nah kita mulai dengan membuka aplikasi Visionya. Nah di sini tampilannya kira-kira seperti ini. Nah tentu saja kita pilih basic diagram. Nah ketika pilihan seperti ini, kita gunakan saja matrix unique. Oke, create. Oke, akan tampil seperti ini ya, basic shape dan sebagainya. Oke, nah, tapi kita butuh satu tambahan lagi selain quick shape, arrow shape dan sebagainya. Ini ada banyak juga ya. Nah, bisa dibuat-buat. Nah, menu lain juga ada di sini, di more shape. Nah, ini ada banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita masukkan untuk menggambar. Nah, kita pilih flowchart, kemudian pilih basic flowchart shape. Nanti akan muncul di sini tambahan satu dan akan muncul basic flowchart shape-nya. Oke, nah kita mulai dengan diagram konteks. Nah, bagaimana menggambar ini? Bagaimana sistem ini berjalan? Perhatikan. Contohnya, ya ini contohnya. Kalian ingin membuat sistem komputerisasi nilai. Selama ini sekolah mungkin pakai nilai tulis tangan, ya rapot pakai buku besar ya, ditulis namanya pakai pulpen dan sebagainya. Tapi zaman kan semakin berkembang, ya. Sekolah dituntut untuk semuanya mendigitalisasi sekolah. Data-data nilai semua didigitalisasi. Oke. Nah, untuk pembuatan nilai tentu saja menggunakan sistem komputerisasi. Ya, bagaimana alur kerjanya? Nah, ini kita gambarkan secara simple di diagram konteks. Oke, nah yang bulat ini adalah gambaran sistemnya. Oke, nah yang peta 3 ini adalah user atau orang-orang atau pengguna yang terkait dengan sistem. Ya, misalnya guru harus terkait. Ya, dia harus input data mata pelajaran. MTP ini maksudnya mata pelajaran. Ya, dia harus input data mata pelajaran. Oke, karena data mata pelajaran sumbernya dari guru, ya kan? Nah, Capsec bisa masuk kemari ke sistem untuk apa? Untuk melihat laporan nilai siswa. Oke, paham ya? Nah, Capsec punya wewenang dong untuk melihat data-data siswanya. Ya kan? Mana bisa kita batasi. Kemudian siswa
siswa menyerahkan data nilai. Loh Pak, biasanya kan yang ujian itu kan siswa, tapi yang input kan guru ke sistem, kan begitu. Nah, modelnya nggak seperti itu, ya. Dia tanya sumber nilainya itu dari mana. Oke, memang yang input guru, ya kan? Nah, tapi nilainya itu kan sumbernya dari siswa. Nah, sumbernya dari mana? Nah, disitulah letak tanda panahnya. Nah, data nilai bersumber dari siswa yang diinput ke sistem, maka panahnya dari sini. Oke? Nah, untuk data guru, kemari, data mata pelajaran, ya, mata pelajaran itu menyangkut semua lah ya, data siswa apa segala macam. Nah, Capsec kemari bisa masuk, dan sistem ya bisa mengirim data siswa ke siswa. Jadi siswanya bisa melihat juga data siswa. Oke, nah itulah yang disebut diagram konteks, artinya gambaran sistem. Pak, apakah harus 3? Nggak boleh 4? Bisa 4, bisa. Ya, mana tahu di sini kita tambahkan satu lagi, ya, tukang bakso Gojek misalnya, dia bisa menginput data apa di situ, daftar jajanan siswa, bisa jadi kalau memang diizinkan. Tapi itu kan nggak mungkin, kan begitu kan? Nah, paling kalau dalam sistem penilaian yang terkait kan hanya 3, kalau nggak guru, siswa, Capsec. Ya mungkin satu lagi, kalau kalian mau menambahkan orang tua untuk terlibat dalam sistem, silakan ditambah orang tua. Orang tua bisa masuk apa aja, bisa lihat apa aja, dijelaskan. Oke? Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, akan ada satu mata kuliah nanti. Ya, kalau nggak salah nama mata kuliahnya metodologi penelitian, kalau nggak salah saya ya. Atau mungkin ada mata kuliah lain yang khusus untuk itu. Nah, di sini kita terkhusus untuk menggambar bagaimana diagram konteks itu berjalan. Oke? Nah, jadi bulat, peta ini nggak sembarangan ada ya, dan panahnya juga nggak sembarangan. Oke, nah bagaimana menggambarnya? Langsung masuk ke Visio. Nah, untuk bulat, ya di bagian flowchart shape tadi bisa dilihat di sini ada bulat. On page reference. Terlalu kecil, langsung besarkan saja. Klik kanan, add text. Oke, nah di sini kita buat nama sistemnya, misalnya sistem informasi penilaian siswa, penilaian raport lah ya. Oke, nah nggak kelihatan, kita besarkan saja. Oke, nampak ya. Nah, sistem informasi penilaian raport misal. Oke, nah bulat. Nah, siapa saja yang terkait oleh sistem? Tentu saja seperti contoh tadi ada 3. Ya, ada proses. Kita tambahkan di sini 3-nya. Ya. Untuk menambahkan teks bisa klik kanan, edit text, atau double klik. Dan di sini ada siswa, kemudian kepala sekolah, dan guru. Ya. Loh, Pak, ini gurunya kok di bawah? Siswanya di sini, bebas di mana aja, yang penting datanya benar. Oke, paham ya? Nah, bisa dilihat di sini kalau kita geser-geser, dia akan ke tengah gini supaya bagus hasilnya. Ini juga ke tengah, kemudian dikasih tahu juga jaraknya supaya sama persis, biar bagus hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana membuat panahnya? Di bagian home, di tools di sini, ini ada konektor. Ya mungkin kita nggak akan bahas satu-satu persatu semua ya. Nah ini semua ini mungkin nggak akan kita bahas begitu. Tapi kita akan lebih ke fungsi-fungsi pada umumnya saja untuk menyelesaikan satu diagram. Nah, siswa hubungannya apa saja? Guru apa saja? Capsec apa saja? Nah misalnya kita mulai dari guru. Nah guru apa yang dilakukannya? Tentu saja meninput data mata pelajaran, ya kan? Nah, bagaimana membuat panahnya? Di sini ada konektor. Ya, kalau kita arahkan kemari, dia akan muncul 4 titik. Bulat juga 4 titik. Nah, dari titik sini kita arahkan kemari. Klik tahan, kemudian tarik kemari. Oke, nah akan membuat satu panah secara otomatis. Nah, bagaimana alurnya? Bisa di double klik panahnya. Ya, guru mengirim apa? Data mata pelajaran. Oke. Ya, masuk ya. Kemudian apa lagi yang dikirim guru?
Kalau ada bisa ditambahkan. Nah, siswa mengirim juga. Oke. Apa saja yang dikirim siswa? Yang pertama ada tentu saja data siswa. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Data nilai. Dan sebagainya lah. Ya kan? Nah, kemudian Capsec apa saja? Nah, Capsec menginput apa saja? Ya. Atau Capsec bisa masuk ke dalam untuk melihat apa? Laporan penilaian atau raport lah gitu. Ya, nah seperti itu sistemnya. Oke. Nah, kalau ada panah dari sini ke sini gimana, Pak? Nah, bisa. Kita bisa manfaatkan yang ini misalnya, kemari. Atau yang ini, kemari. Nah, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, misalnya kita manfaatkan yang ini. Nah, dari sistem, apa yang bisa dikasih ke siswa? Tentu saja laporan penilaian. Ya kan? Nah, rapornya lah diterima siswa. Nah, seperti inilah contoh diagram konteks. Oke. Nah, kita bisa menggambar yang lain. Kita tambahkan satu lagi. Misalnya sistem apa? Oke, sebentar ya. Perbesar dulu, oke. Nah, mohon diperhatikan baik-baik ya, karena ini kemungkinan besar akan masuk ke UTS. Ya, nah jadi silakan yang belum punya softwarenya silakan diinstal. Kemudian yang sudah diinstal silakan dipakai, dipraktekkan sesuai mata pelajaran kita. Oke, nah misalnya satu lagi saya contohkan. Nah, di sini ada mungkin sistem supermarket lah ya. Sistem supermarket. Oh, Pak, kecil kali Pak teksnya. Nggak apa-apa. Ya, kalau mau diperbesar bisa diperbesar. Kita buat aja 12. Oke. Nah, sistem supermarket. Siapa aja yang terlibat dalam sistem supermarket? Kita tentukan dulu. Nah, kita taruh dulu minimal harus 3 lah. Ya kan? Ada 3. Nah, yang pertama apa? Tentu saja pelanggan atau pembeli. Ya kan? Nah, apalagi yang terkait dengan sistem? Tentu saja bagian gudang. Ya kan? Dia bagian restock barang lah. Barang yang kurang, barang yang mau expired, ya, barang masuk, barang keluar, semua urusan bagian gudang. Dan satu lagi tentu saja ada kepala toko lah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, atau mau satu lagi bisa kita contohkan 4. Ya, dengan cara kontrol tarik saja untuk mengcopy. Nah, satu lagi apa? Kasir. Benar kan? Kasir ini berperan juga dalam sistem. Justru dia yang paling berperan di sini. Oke. Nah, kita cek satu-satu. Kasir menginput apa ke dalam sini? Kemudian gudang juga menginput apa? Nah, kita panahkan. Ya, bagian gudang menginput data barang. Oke. Data barang tentu saja itu termasuk dari data stoknya juga. Nah, kemudian kasir menginput apa? Kira-kira kasir menginput apa? Iya, menginput data pembelian. Oke, nah menginput data pembelian. Oke, nah apakah pelanggan langsung menginput? Tentu saja tidak. Ya, pelanggan harus menyerahkan barang-barangnya dulu ke kasir, betul nggak? Nah, nggak ada dia sendiri masuk, dia scan sendiri, nggak ada, ya kan? Nah, dia harus kasir, jadi wewenang kasir lah menginput data pembelian. Betul ya? Nah, kemudian yang diterima pelanggan apa? Nah, panahnya harus kemari, nggak boleh ke dalam. Karena pelanggan hanya menerima saja. Ya, apa yang diterima dia? Faktur penjualan. Dan tentu saja barangnya. Tuh, apa dia bawa pulang bon yang ada barangnya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, kepala toko ngapain?
Ya, kepala toko bisa masuk ke dalam atau untuk mengakses data penjualan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh dari diagram konteks. Ya, kita udah contohkan tadi satu untuk informasi raport, kemudian sistem supermarket. Nah, kira-kira seperti ini. Simple ya. Artinya ini hanyalah gambaran sebuah sistem. Kira-kira seperti apa? Ya, ada satu sistem, kira-kira siapa aja yang make, dan user-usernya ini terkait dengan apa ke sistem tadi. Oke? Nah, saya rasa sudah sangat paham tentang bagaimana menggambar diagram konteks ini, ya. Tentunya menggunakan Microsoft Visio. Nah, kalau sudah paham, tentu saja ada tugas, ya. Tugas ini bukan mempersusah kalian, enggak. Ya, tugas ini hanya memastikan kalau kalian ini benar-benar paham, gitu. Nah, saya kan baik hati ya. Saya ingin semua mahasiswa dan mahasiswi saya paham lah gitu. Saya nggak mau mencampakkan gitu aja, ya kan. Jadi saya kasihlah kalian tugas, kan begitu. Nah, tugasnya apa, Pak? Nah, silakan kalian buat satu contoh diagram konteks. Oke, satu contoh diagram konteks menggunakan Visio. Oke, sistemnya kalian pikirkan, kira-kira kalian akan membuat sistem apa. Ya, anggap saja kalian udah mau masuk ke skripsi atau mau masuk ke tugas akhir. Nah, aku mau buat sistem apa nih, kan gitu. Nah, silakan dipikirkan masing-masing kira-kira mau buat sistem apa. Ya, nggak usah sampai ribet-ribet sistem penerbangan Garuda Air ke Saudi Arabia. Nggak usah seperti itu, yang simpel-simpel aja. Ya, sistem penjualan apa gitu, atau sistem peminjaman buku perpus dan sebagainya, terserah. Ada banyak sekali software-software di dunia ini ya, ada miliaran lah. Nah, masa satu aja nggak bisa. Oke? Nah, jangan lupa koordinasikan juga sama kawan-kawannya, jangan sampai sama. Nah, kalau ada yang sama, saya terima yang duluan ngumpul. Ya, kalau ada yang sama, saya terima yang duluan ngumpul. Yang pengumpul kedua dengan judul sama, gagal. Makanya kalau udah cepat, udah tahu judulnya apa, tulis di kolom komentar. Nanti akan saya posting ini di Edmodo. Oke, saya akan posting di Edmodo. Kemudian nanti kalau udah dapat judulnya, langsung tulis di kolom komentarnya, di komentar Edmodo-nya tadi. Artinya dengan kalian input itu, maka sudah terlock lah. Artinya nggak boleh ada judul yang sama lagi untuk mahasiswi lain atau mahasiswa lain yang belum ngumpul. Oke, paham ya? Nah, silakan kerjakan sesuai judul yang kalian kumpulkan. Nah, judulnya kapan dikumpulkan? Hari ini. Hari ini juga. Ya, hari ini juga saya terima sampai jam 5 sore lah. Atau ya sampai mungkin satu hari ini boleh lah sampai malam kalian pikiran kira-kira judul apa yang pas ini, kan gitu. Nah, mulai besoknya sudah bisa digambar. Ya, besoknya sudah bisa digambar. Ya, saya terima karena hari Jumat, hari Senin setidaknya saya udah bisa koreksi. Paham ya? Nah, Jumat kalian pikirkan judulnya apa, Sabtu Minggu dikerjakan, Senin sudah bisa saya koreksi. Ya, ingat filenya yang dikirim adalah file Microsoft Visio. Nah, kirimkan ke email. Emailnya nanti silakan baca petunjuk pembelajaran yang ada di Edmodo. Kirimnya kemana, kemudian subjek emailnya apa, silahkan dibaca di situ. Oke, jangan sampai salah, jangan sampai keliru, karena akan banyak sekali email-email yang masuk, tugas-tugas. Jadi biar file kalian nggak berserak. Oke, silahkan diikuti petunjuk pembelajarannya. Oke ya. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung WA saya aja. Ya, mudah-mudahan kalau dapat terbaca, nanti saya balas. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, ya bisa langsung dikerjakan. Oke. Terima kasih sudah bertemu, sudah melihat video ini sampai akhir. Mudah-mudahan tidak ada di skip ya, biar benar-benar paham dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya, karena tugas itu adalah salah satu komponen kalian untuk nilai di KHS atau kartu hasil studi, biar nilainya jelek. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu.